وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, jamaah Masjid Salahuddin, Kantor Pusat, Direktorat Pajak Republik Indonesia, dimanapun antum semua berada. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita kembali bersua via online lewat kajian rutin Ba'da Zuhur, di mana kita masih dalam situasi pandemi dan tak pernah bosan berdoa agar Allah segera menyelesaikan dan mengangkat wabah ini dari muka bumi sehingga kita kembali mendapatkan keutamaan majelis, yaitu berlapang-lapang dalam majelis lewat berkumpul di dalam majelis ilmu yang sesungguhnya. Dan di kesempatan siang hari ini melalui kajian virtual kita kembali melanjutkan pembahasan bagaimana sejatinya pendidikan anak di dalam Islam, terutama panduan bagi kita para ayah bagaimana menjadi ayah yang paripurna. Tentu makna paripurna adalah yang kita pahami, yaitu menjadi ayah yang mampu melakukan segala hal yang menjadi kebutuhan atau menjadi harapan dari sang anak. Ya, di tengah kesibukannya bahwa ayah memiliki tugas sebagai pencari nafkah, namun jangan lupa bahwa tugas mencari nafkah sejatinya bukanlah tugas pokok ayah. Tugas pokok ayah adalah seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tugas pokok ayah sejatinya adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sementara tugas yang lainnya adalah bagian dari penjabaran dari tugas-tugas ayah yang lain. Ayah memang harus menjadi ayah yang paripurna karena anak-anak kita yang di zaman now ini benar-benar membutuhkan figur ayah secara total ya. Salah satunya karena di luar kita tahu banyak sekali tawaran-tawaran kesenangan yang membuat anak-anak kita mudah sekali ya akhirnya beralih seperti gadget, seperti mall, seperti kafe. Maka kita pahami bahwa di zaman ini ayah wajib membekali beberapa skill yang terkait dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak. Selain ayah juga harus menjadi ayah yang dalam hal ini memberikan kebutuhan pokok anak ya dengan materinya, bahwa itu ayah yang boleh dibilang ayah donatur ya, ayah yang memberikan banyak maslahat dari sisi materi. Ayah juga harus memberikan maslahat dari sisi batin, terutama bagaimana membuat anak ya merasa nyaman dan betah ya dengan ayahnya. Dan ini adalah salah satu tugas pokok ayah, terutama bagaimana ayah bersaing ya dengan berbagai macam ya tawaran-tawaran yang menarik di luar. Ya, bagaimana anak kita bisa tertarik dengan gadget? Salah satunya karena gadget menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak, yaitu adalah rasa asyik ya. Disinilah mengapa menjadi ayah di era kekinian tidak cukup menjadi ayah yang baik. Ayah yang baik itu adalah nilai yang boleh dibilang menjadi cita-cita kita sebagai seorang ayah. Tetapi ayah yang baik di zaman kekinian tidaklah cukup. Ayah harus jadi ayah yang baik plus asyik. Kenapa demikian? Karena ketika baik doang, anak akhirnya tidak begitu merasa dekat dan lengket dengan ayahnya,
Karena anak butuh suasana yang asyik dan menyenangkan. Asyik dan menyenangkan inilah yang membuat anak ya mengalihkan perhatiannya kepada gadget ya, kepada yang namanya boleh dibilang ya nongkrong ya. Kenapa? Karena ada suasana asyik, dan suasana asyik sejatinya fitrah yang dimiliki oleh anak ya. Anak senang untuk menumbuhkan rasa bahagia yang dimunculkan dengan tawa ya. Tawa adalah salah satu yang dibutuhkan oleh anak terutama di zaman now ya, terutama di masa pandemi. Bahkan tawa ini kalau kita bilang adalah menjadi salah satu indikator yang menunjukkan betapa ayah mampu mewujudkan ya rumah tangga bahagia. Ya, bahkan kalau kita belajar tentang konsep baiti jannati, rumahku surgaku, sejatinya konsep rumah surga adalah mencerminkan bagaimana gambaran penduduk surga. Dan gambaran penduduk surga sejatinya tercermin dalam salah satu ayat dalam surat Abbas ayat 38 dan 39. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu, kata Allah, berseri-seri, ya bergembira ria, tertawa bergembira ria. Jadi Allah menceritakan gambaran tentang penduduk surga dengan ciri khas ya ketawa dan bergembira ria. Ini isyarat bahwa betapa penduduk surga itu digambarkan suka ketawa dan bergembira ria, menjadi sebuah petunjuk bahwa kalau kita ingin membangun rumah tangga surga yang buat anak merasakan begitu bahagia hidupnya, ciptakanlah tawa dan gembira di dalam rumah. Disinilah salah satu peran ayah. Ayah selain memberikan yang namanya uang sebagai atau nafkah kepada anak, bisa membangun tawa di dalam keluarga. Itu membuat rumah menjadi rumah surga. Yang kedua, rumah surga juga membantu anak dengan ketawa tadi ya, seperti yang tadi kami contohkan, mampu membuat anak merasa betah berada di rumah. Kalau kita dapati di era kekinian dengan tawaran ya program stay at home ya, di mana kita menurut saran pemerintah untuk di rumah aja, dan program ini hanya bisa efektif kalau anak-anak mendapatkan kebutuhan dasar tadi ya. Betapa anak yang betah nongkrong di luar ya berlama-lama ya di mall itu bukan anak-anak yang nggak punya rumah. Bahkan ada yang rumahnya besar, mewah, ya, tapi nggak mau pulang, hanya nongkrong bahkan sama teman-temannya di jalanan, ada yang di kolong jembatan, ada yang di pos ronda gitu. Bukan mereka orang miskin ternyata, ada juga yang anak orang kaya. Tapi kenapa mereka betah di sana? Karena mereka mengatakan ya nggak bisa ketawa di rumah. Ini rumah tuh terlalu tegang ya, mungkin bapaknya ya terlalu serius ya, kaku kayak kena bekering gitu. Sampai anak ngerasa ini gue kayak tinggal di Korea Utara nih gitu. Jangan-jangan papa nih Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Jadi orang tua yang tidak mampu bangun tawa membuat anak nggak betah di rumah. Makanya di era pandemi ini saya juga ngelihat misalnya salah satunya betapa banyak anak-anak muda yang mengabaikan selain protokol kesehatan, mereka berkerumun malam-malam di kafe-kafe yang buka. Salah satu jawabannya adalah rumah nggak menjadi magnet karena sang ayah tidak mampu membuat suasana yang asyik dan menyenangkan. Inilah salah satu kebutuhan dasar anak di era kekinian. Kemudian ketika ayah mampu membangun tawa sebagai bagian dari kebutuhan dasar anak di era kekinian, maka itu pun selaras dengan salah satu kebutuhan anak di masa pandemi. Masa pandemi kan di masa di mana kita sedang membangun imunitas tubuh, dan imunitas tubuh salah satunya ketika hormon happiness itu ya keluar dalam diri kita yang terdiri dari 4 zat ya, ada endorfin, dopamin, oksitosin, dan serotonin. Nah, 4 zat ini ternyata hanya bisa distimulasi lewat yang namanya tawa ya, lewat namanya tawa. Jadi kalau kita membangun tawa sebenarnya kita sedang membangun imunitas tubuh di dalam rumah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dengan hadirnya tawa di dalam rumah dan kita membangun itu dari sisi seorang ayah, ayah mampu membuat bagaimana yang keempat adalah secara konsep pembelajaran, anak-anak yang gembira dan happy mudah menyerap informasi. Karena ada bagian otak nih yang namanya otak mamalia ya, otak berpikir yang terdiri dari dua, yang namanya yang satu limbiks, yang satu nama korteks. Korteks itu hanya menyerap informasi dari limbiks yang terbuka.
Limbiks terbuka ini ibarat saluran informasi itu kayak paralon gitu. Air itu bisa ngalir dengan cepat. Tapi kalau limbiks itu tertekan, maka akan seperti layaknya paralon tadi, sulit untuk masuk informasi. Nah, inilah awal mengapa mungkin anak-anak kalau berada di rumah yang tegang, tidak ada kegembiraan, ya belajar itu tidak menyenangkan bagi mereka, sangat tidak membahagiakan bagi mereka. Nah, inilah kenapa salah satunya kenapa Fatherman adalah salah satu ayah yang memenuhi kebutuhan dasar ini. Ayah yang mampu memberikan hak anak, yaitu anak-anak yang mendapatkan kebutuhan secara lahir dan batin. Nah, ini salah satu ayah yang paripurna. Nah, untuk itulah mengapa ayah harus memiliki yang namanya keterampilan untuk bisa ya menjadi ayah yang paripurna ini. Dia sibuk di luar, ya, tapi dia juga sibuk dalam hal ini ya bisa membangun ya rasa bahagia khususnya anak-anak. Apa yang harus ayah pahami dalam hal ini? Yang pertama adalah bagaimana ayah ya dalam hal ini bisa menjaga dalam hal ini ya kesehatan mental lahir dan batin dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena ayah nggak mungkin dalam hal ini bisa menularkan emosi positif, membangun kegembiraan kalau ayahnya sendiri sebenarnya adalah ayah-ayah yang dalam tanda kutip ya bermasalah. Dalam hal ini ada ayah-ayah yang gampang banget ya terpicu emosi, ya gampang marah, ya anak sebenarnya pengen niat baik, ingin ngajak main, tetapi ayah malah bentak, dan ini banyak yang membuat anak-anak menjadi trauma, dan ini bisa memicu yang namanya luka pengasuhan. Dan kalau luka pengasuhan ini bisa bertahun-tahun, maka menimbulkan perilaku yang buruk bagi anak desa dewasa. Nah, karena itulah ayah harus memahami bahwa ayah menjaga supaya bisa ia menjadi ayah yang paripurna. Ayah harus menjaga 3 asupan termasuk ya selain asupan ayah juga harus menjaga supaya istirahat dan relaksasi dari unsur yang ada dalam diri ayah. Jadi asupan dan relaksasi atas 3 unsur yang ada dalam diri ayah sebagai manusia. Yang pertama, manusia terdiri dari akal, yang kedua dari jasad, yang ketiga dari ruh. Ya, orang barat nyebutnya mind, body, and soul. 3 unsur ini menjadi hal yang wajib ayah pahami, harus dipahami. 1, ayah harus mampu memberikan yang namanya asupan, yang kedua ayah harus rileks. Asupan kalau berlebihan akan membuat orang juga nggak sanggup ya menerima, malah bisa diforsir capek. Tapi kalau nggak ada asupan, ya makanya setelah asupan ada rileks. Tapi kalau nggak ada asupan, ya kemungkinan tubuh atau bagian yang tadi disebutkan tadi ya akan mengalami disfungsi. Itulah mengapa 3 asupan ini wajib ya ayah jadikan program di dalam kehidupan seorang ayah. Yang pertama asupan akal. Pasti asupan akal. Akal itu asupannya adalah belajar, ya membaca, berpikir, berdiskusi. Di tengah kesibukan ayah harus punya jadwal untuk mengikuti yang kajian-kajian, seminar, taklim, terutama yang mengasah akal supaya akal ini aktif ya. Karena ketika ayah akalnya ini tidak distimulasi, jarang ngomong, jarang baca, maka ya pertama disfungsi akal ini bisa muncul dari otak yang buntu ya. Kalau anak muda sekarang nyebutnya lola ya, loadingnya lama. Ya kadang-kadang ya menyerap sebuah informasi itu bengong sendiri, nggak ngerti gitu ya. Berkomunikasi sama anak pun sering ada yang namanya gap gitu ya. Apa sih nih anak nggak ngerti ya papa maksudnya apa sih gitu. Ada ayah-ayah yang begini. Nah ayah yang begini biasanya adalah ayah yang mengalami gap antara informasi yang nggak up to date gitu ketika anak ngomong, iya ayah uwu banget, uwu tuh apa sih gitu ya. Kamu ayah nggak ngerti gitu ya. Ya gabut nih ayah nih gitu. Jadi gabut apalah gitu. Jadi memang itu bagian dari bagaimana asupan akal itu penting. Ya mungkin tidak sereceh itu sebenarnya, tapi pentingnya kita untuk ya mempelajari apa yang update ya, dan juga belajar ya yang terutama agar otak ini juga tidak buntu. Sebagian besar kita ya khususnya para ayah yang ketika menjadi ayah tanpa tidak memiliki ilmu yang benar seringkali akhirnya buntu sampai misalnya ada ayah yang WA saya mengatakan nyerah Ustadz, saya udah nggak bisa lagi nanginin anak nih, udah kalau saya mau pakai cara singkat aja dah,
Kalau bandel gaplok aja susah gitu. Nah, kenapa ayah memberikan solusi yang dianggap praktis? Salah satunya bandel gaplok karena otaknya buntu karena ayah nggak membekali diri. Jadi memang program ayah untuk belajar itu harus dirutinkan dalam sepekan minimal ya ada beberapa kajian yang harus diikuti agar akal ini ya menambah pengetahuan terutama terkait dengan program sebagai fatherman. Ayah harus mengasah akalnya ini supaya mendapatkan insight-insight baru. Oh begitu ya. Nah itu penting. Sebagian besar ayah yang mampu menyeimbangkan untuk belajar terus ya untuk bisa memberikan asupan akal ya, ikut sharing kelas ya. Alhamdulillah kami punya program sharing kelas ya, bukan buat ayah aja tetapi rata-rata para ayah ikut ya. Setiap Selasa, Rabu dan Kamis mungkin nanti informasinya ada staf admin yang akan memberikan. Tapi intinya ada sharing kelas setiap bulan ya yang kami bikin 5 modul khusus mulai dari mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan, ya membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Yang kemudian yang keempat ya mengatasi kecanduan gadget dan pornografi. Yang kelima adalah manajemen konflik pasutri. Nah, 5 modul khusus yang kami persembahkan saya bersama Ayah Irwan Rinaldi, guru saya juga, ada Kak Hilman Ahmadani dan Kak Nur Firdaus, sejatinya adalah bagian untuk ya memberikan sebuah apa yang namanya asupan kepada akal ini agar mendapatkan insight bagaimana mengatasi anak-anak di era kekinian. Jadi ayah belajar, jangan bundanya terus suruh belajar. Sekarang nih sering kali bundanya suruh belajar parenting akhirnya jomplang gitu. Ayahnya nggak ngerti sehingga kadang antara ego dengan ketidaktahuan malah berbenturan. Ya karena bundanya mengatasinya dan kita nggak tahu, kita merasa ini apa sih ini gitu ya. Padahal bunda memiliki pengetahuan kenapa bertindak seperti itu. Yaitu karena ketidakmauan untuk belajar. Yang kedua, ayah wajib memberikan asupan kepada fisik ya. Ya dalam hal ini ya kenapa makan, minum, tidur yang cukup. Karena fisik ini juga nanti mempengaruhi emosi. Karena lelahnya seseorang itu memberikan dampak ya dalam hal ini apalagi badan lemes, lapar, emosional. Sehingga kadang-kadang betapa banyak anak-anak yang mendapatkan energi negatif dari ayah karena ayahnya yang ternyata tidak memaintain bagaimana fisik terutama apalagi kalau ayah dituntut untuk misalnya di rumah memberikan hak anak. Misalnya salah satu hak anak kan bermain ya. Bermain itu kan salah satu cara kita untuk mengupload ya, mengupload nilai-nilai keayahan. Ya, kalau kata para ahli ya sebenarnya cara mengupload nilai-nilai keayahan ke anak khususnya laki-laki nggak usah banyak ceramah gitu. Tapi sikap dengan praktis di saat kita misalnya berinteraksi itu udah cukup membuat anak mendapatkan yang namanya nilai-nilai. Contoh misalnya bagi anak laki-laki di umur 3 tahun misalnya yang disarankan oleh para ahli adalah bagaimana anak laki-laki ini disarankan untuk main gulat. Ya, permainan terbaik yaitu adalah main gulat dengan ayah. Nah, ketika main gulat itulah salah satunya anak mendapatkan yang namanya ya nilai-nilai ya dengan sportivitas, bagaimana kalau anak laki-laki belajar menjadi laki-laki, menjadi paripurna, misalnya bagaimana mengontrol diri ya. Jadi anak belajar mengontrol diri juga dari ayah. Kalau misalnya lagi happy ayah gitu. Jadi itu juga kalau dia out of control kan dia tahu mukul ayah, aduh sakit ayahnya kan gitu. Jadi ternyata ini juga bagian dari salah satu yang diajarkan. Nah Rasulullah melakukan ini ya, misalnya Rasulullah sering melakukan bermain dengan anak-anak kecil ya, bukan hanya cucunya. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim menyebutkan Rasulullah bermain dengan Bani Abbas ya, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib yang tak lain adalah paman Rasul. Berarti anak-anak ini adalah sepupunya Rasul dan ketika Rasul berkumpul dengan anak-anak ini dan jauh usianya dengan Rasul karena Rasul dengan Abbas sendiri usianya juga nggak beda. Ternyata Rasul melakukan hal yang itu menjadi kesenangan anak ya bahwa anak-anak butuh ini ya anak-anak kalau bersama Rasul tuh jangan tegang gitu jangan karena ada cara pandang mentang-mentang kita ustadz mentang-mentang kita kiai kayaknya nggak asik banget deh gitu karena ada ustadz kiai atau orang soleh itu yang nyebelin kata anak-anak nyebelin ya maksudnya nyebelin apa nggak asik banget gitu ya terlalu kaku serius. Nah Rasul mengubah image hal itu.
Salah satu yang Rasul lakukan adalah Rasul itu kalau bersama anak-anak itu nggak kurangin ceramah, tapi mengajarkan ya hal-hal yang menyenangkan dengan cara yang halus. Ya disebutkan dalam hadis Muslim Rasulullah mengumpulkan anak-anak ini kemudian mengatakan masa baqo ilayya falahu kadza wa kadza. Ayo siapa yang bisa mendahului aku man sabaqo ilayya ya mendahului aku saat lomba lari dapat hadiah ini dan ini ya. Siap, siap kata anak-anak. Lari Rasul lari gitu. Nah, begitu Rasul lari dikejar mana anak ini. Nah, anak-anak ini kenai punggung Rasul, Rasul sengaja pelan tuh. Kemudian kena gitu ya, Rasulullah pun kena dan memeluk 3 anak ini namanya Al-Fadil, Al-Fudail, Al-Fudail ada juga Al-Harith. Kemudian Rasulullah pun memberi hadiah kepada 3 anak ini ya. Dan di sini kita belajar beberapa. Satu, kalau kita fisik kita gampang capek, fisik kita lelah, tidurnya kurang, makan nggak cukup, olahraga nggak pernah, pasti kita sulit menjalankan peran ini. Akhirnya kita tuh kalau anak ajak main tuh kita tuh jadi bawaannya emosi, udah napa, ayam. Padahal maksudnya main sama anak itu kan adalah membangun kesenangan. Ya salah satu cara membangun kesenangan adalah punya endurance. Endurance itu termasuk fisik kan. Rasulullah tuh lari dan bermain gitu ya. Ya dan Rasulullah kalau main kan bukan untuk benar-benar menang gitu. Kadang ada ayah yang lari itu untuk menuntaskan hasratnya untuk menang ya, main lomba, main sama anak kan gitu. Ya, siapa yang bisa megang pundak ayah dapat hadiah ini dan ini ya. Ayahnya kabur kayak mantan copet gitu sampai anaknya malas sama ayah karena ayahnya pengen udah anaknya capek akhirnya nggak mau main. Padahal saat anak menggebu-gebu ingin bermain itu adalah momen parenting. Ya, momen parenting itu dimiliki oleh Rasul ya. Nah, ini fisiknya harus kuat ya. Kalau fisik nggak kuat makanya banyak sekali terjadian sehingga harusnya ayah sudah menyadari bahwa ya kenapa kita harus menjaga vitalitas kita. Salah satunya adalah ada hak anak terhadap fisik kita. Jangan sampai kita pulang membawa energi sampah gitu. Maksudnya sampah itu sisa-sisa doang. Jadi kalau pulang tuh bawaannya gitu. Jadi anak-anak sampai mikir ya elah kalau bapak apalagi weekend tuh bapaknya mau rebahan aja kan. Rebahan aja nyantai gitu. Padahal anak butuh gitu. Ayo dong Pak, ayo dong Bi, ayo main. Aku dari tadi nggak main. Nah itu kalau anak sudah mengajak main itu momen karena ada masanya anak nggak mau main sama kita. Ada masanya anak mau main sama teman yang mumpung lagi mau main sama kita penuhi. Nah hanya main ini menjadi kendala ketika ayah nggak jaga tuh asupan fisik. Jadi kenapa Muslim yang paripurna itu kan kalau kita lihat ya fisik itu menjadi salah satu ukurannya ya al mu'minu qawi ahabillallah minal mu'minin dhaif ya mukmin yang kuat ya secara fisik disukai Allah daripada mukmin yang lemah ya itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi asupan yang wajib kita lakukan yaitu nama ruh, kuatur ruh ya. Ruh itu punya yang disebut soul itu adalah juga punya asupan yang harus dimiliki karena ruh ini juga mampu menjaga ya yang terkait dengan hal-hal negatif ya, emosi, amarah. Amarah itu bukan semata-mata lelah fisik, tapi lelah ruhnya juga. Lelah ruh yang tidak punya asupan ya akan menjadikan yang namanya ya jendela yang namanya perisai yang namanya emosi itu jebol. Emosi itu kan ya seperti apa yang kalau dia bilang api yang menggelegak itu kayak magma dalam gunung yang kalau perisainya itu tipis jebol tuh. Maka ada orang tuh eh, yang emosional banget itu kalau meledak-ledak gitu ya. Salah satunya adalah perisainya itu tipis ya sehingga jebol. Tapi kalau perisainya itu baja ya kuat, maka orang ada yang menggelegak-legak itu ketahan. Nah, para sahabat itu termasuk yang memiliki perisai yang kuat ya kayak Ali. Ali itu ketika bertemu dengan musuh bertempur di medan jihad dan musuhnya kalah begitu mau ditusuk meludahi Ali kan puih gitu. Disinilah hebatnya Ali, dia punya perisai untuk bisa membedakan, wah ini kemarahan karena Allah atau bukan nih. Ya, jadi dia akhirnya ditinggalkan musuhnya gitu. Itu hebat banget itu. Kalau kita mungkin akan langsung kurang ajar lu ya, meludahin gua, lu mana lu udah lu bau jigong gitu, mau tusuk-tusuk tuh kita. Tapi ternyata Ali enggak ditinggalin sampai musuhnya terheran-heran. Sampai berkata, ya, sampai berkata mengatakan kenapa kamu tinggalkan aku padahal udah mau bunuh gitu.
Akhirnya dijawab oleh Ali kan, saat aku membunuhmu semata-mata awal-awal tuh karena Allah, karena kita berjihad. Aku berjihad jalan Allah. Tapi pada saat kau meludahi aku, ya niatku berubah. Aku nggak mau rugi gitu ya, nggak mau karena itu amalanku hilang. Makanya aku tinggalkan kamu sejenak ya agar aku bisa bersihkan hatiku ya. Kalau udah tenang lagi ya, masya Allah ya aku akan datangi kamu lagi gitu ya. Jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kira-kira gitu ya. Artinya bagaimana Ali mampu menjaga dirinya. Nah, sebagian besar kita gampang marah sama anak itu bukan karena lelah fisik juga, tapi karena memang perisainya jebol. Nah, perisai jebol ini karena spiritualitas yang kurang. Salah satu peran spiritualitas, ruh yang kuat adalah menjadi perisai atau fisik atas emosi-emosi negatif ya. Kenapa orang mudah marah ya? Salah satunya ada pengaruhnya dengan kesabaran yang membuat sabar itu jebol sehingga marah itu meluap-luap. Itulah mengapa kesabaran itu dipengaruhi betul dengan spiritualitas kita, terutama dengan ibadah yang bernama sholat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kenapa para ulama mengatakan sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Ya, barang siapa yang sholatnya masih buru-buru pas capek, ya Allah Akbar. Gitu ya. Itu pasti nggak sabaran tuh. Kenapa nggak sabaran? Karena dia bersama Allah saja yang harusnya menyerap energi positif, itu dia buru-buru apalagi sama ya manusia gitu ya. Makanya kenapa sholat itu harus tumakninah? Karena ini latihan kita untuk sabar karena ruh kita itu dikuatin ya. Jadi kalau ada mananya Ustadz gimana sih saya melatih kesabaran? Perbaiki kualitas sholat aja. Kalau lagi capek, paksain supaya benar-benar jangan buru-buru. Tetap tumakninah. Allahu Akbar ya. Kalau lagi ngantuk banget tahu-tahu gitu ya. Tapi minimal dia benar-benar gitu ya, nggak buru-buru. Toh kalau ditanya pernah nggak kita sholat paling tertib, paling khusyuk, paling tawadu? Pernah lah insya Allah seumur hidup. Minimal pernah sekali ya waktu ujian praktek sholat pas kelas 6 SD kan gitu ya. Itu kan sholat terbaik kita itu yang nggak buru-buru ya. Bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ingat tuh waktu SD biasanya tuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh pelan banget tuh kita tuh. Waktu itu khusyuk tuh. Kalau kita sholat kita bisa kayak gitu, sabarnya kuat luar biasa. Nah, jadi 3 hal ini penting para ayah miliki. Jadi ayah harus membuat dalam sepekan itu agenda untuk akalnya, untuk jasadnya dan ruhnya. Ya kalau ada yang pincang salah satunya pasti mempengaruhi hak anak. Jadi ada ayah-ayah yang emosional, ayah-ayah yang nggak bisa memberikan anak karena 3 hal ini ya. Tapi bukan sekedar asupan ya, ayah juga butuh rileks. Karena rileks itu sebagian dari hak ya. Rasulullah pun pernah mengecam ketika sahabat yang maunya memberikan asupan untuk semuanya itu. Akhirnya nggak tawazun. Ya, ada sahabat yang bilang, saya pengen ya puasa selamanya karena merasa ruhnya harus dapat asupan. Saya pengen sholat tahajud selamanya. Saya ingin, ya ada yang bilang, saya pengen jomblo selamanya gitu. Ya, saya pengen nggak mau nikah. Dan Rasulullah mengatakan, atakuluna hadza wa kadza. Kalian kan bilang ini, dan Rasulullah justru menegurnya. Kenapa? Jiwa itu, bukan hanya jiwa, semua unsur dalam ini butuh rehat. Butuh rehat. Kayak misalnya akalnya nih kau baca mulu, belajar dulu, emang stres nanti, banyak banget asupan. Ibarat air, beras, kita akhirnya nggak kuat nampung. Makanya butuhlah kita istirahat. Makanya kalau anak belajar, boleh nggak dia main game? Nggak ada masalah sebenarnya. Makanya rehat itu penting. Ya, ya orang yang tidak bisa melakukan rehat dengan sehat, maka dia akan malah produktif. Ada kan kisah seorang artis yang akhirnya maaf rajin olahraga kok malah meninggal ya. Salah satu analisis dokter karena berlebihan gitu untuk memberikan asupan kepada fisiknya, tapi lupa bahwa tubuh juga butuh istirahat, butuh rehat. Akal juga butuh istirahat, butuh nama transition time. Makanya kenapa Rasulullah itu ketika pulang dari disebutkan misalnya dari perjalanan safar, ini mungkin salah satu isyarat pentingnya kita belajar dari Rasul ya. Rasulullah itu kalau sebelum sampai ke rumah dengan para sahabat yang lain,
Dan ini boleh jadi masukan buat para ayah yang mungkin dari kantor ingin menjadi ayah yang memberikan hak anak-anak di rumah ya. Salah satunya Rasul itu kalau udah mau dari perjalanan jauh, Rasulullah tuh mampir dulu ke masjid atau ke pemandian umum. Ya, kenapa? Rasul ingin melakukan upaya transition time supaya sebelum sampai rumah segala emosi negatif itu luruh dengan sholat. Yang kedua, Rasul meluruhkannya dengan mandi. Mandi itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, terapi terbaik meluruhkan emosi. Kalau marah kecil dia hapuskan dengan wudhu, sebagaimana hadas kecil dihapuskan dengan wudhu, maka marah besar atau emosi yang berat melelahkan dihapuskanlah dengan mandi. Sebagaimana hadas besar dihapuskan dengan mandi. Jadi kenapa ayah untuk kalau dalam perjalanan jauh itu penting melakukan dua hal rehat itu. Pertama adalah istirahat dengan ibadah sholat untuk menyerap emosi positif. Yang kedua mandi dulu. Ya, dan Rasul mas sahabat gitu. Kenapa? Supaya pas nyampe rumah dalam hal ini istri menyambutnya dengan emosi positif. Ih, apa dan kita pun enak nggak? Kan ada yang pulang ini. Capek nih. Jam macam-macam deh, jam macam-macam deh. Kenapa? Karena kita lupa tuh. Ya, padahal anak tuh kan nggak ngerti itu tuh, papa main, udah jangan ganggu papa gitu sih. Nah, kalau dia sarankan oleh para ahli ngikuti sunnah Rasul itu, biasakan ya tadi mampir dulu masjid ya atau ke pemandian umum. Tapi kalau zaman sekarang kan mungkin pemandian umum nggak ada ya. Kalau nanti numpang mandi malah rumah tetangga, ya janda pula bisa menjadi masalah kan gitu ya. Ya tentu nggak boleh ya. Tapi maksudnya adalah kita mungkin kalau nggak pakai trik ini gimana Ustadz? Kalau dulu kan di zaman Rasul ada pemandian umum, sementara dalam konteks kekinian bagaimana? Maka dalam konteks kekinian kita bisa misalnya melakukan upaya dengan melakukan transition time, diskusi sama istri. Contoh gini, sayang boleh nggak kalau aku udah nyampe rumah, aku butuh setengah jam untuk transisi. Aku butuh mandi dulu dan sholat 2 rakaat. Boleh ya, karena aku ingin nggak pengen ketika menghadapi anak-anak dalam keadaan emosi jengkel gitu. Karena kita masih teringat ya tadi. Karena itulah kalau ayah mau sampai rumah ingin mendapatkan itu tadi, ayah berikan tuh boleh nggak aku pulang, aku sholat dulu, aku mandi dulu, kemudian aku makan dulu gitu ya, kemudian baru bersama anak-anak. Itu hal yang bisa kita praktekkan sebenarnya. Jadi itu seni untuk bagaimana kita tetap di luar kita menjadi ayah yang profesional dengan pekerjaan kita, dalam rumah pun kita menjadi ayah yang profesional. Ya, ayah memberikan kebutuhan anak. Di luar kita berwibawa, di rumah ayah menyenangkan dan ini contohkan oleh Zaid bin Sabit ya. Kalau Zaid bin Sabit itu kan diceritakan oleh Sabit bin Ubaid dalam kitab Adabul Mufrad dan kita bisa belajar nih contoh dari para sahabat ya. Kata beliau, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkah fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya kata Sabit bin Ubaid belum pernah melihat laki-laki yang berwibawa saat berada di hadapan koleganya namun lebih kocak dan menyenangkan saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi kata dia Zaid bin ini laki-laki yang kalau di hadapan kaumnya, teman kerjanya, dia itu berwibawa. Artinya bukan galak ya, dia punya karisma. Tapi ke rumahnya bapak yang kocak. Bapak yang suka bersenang-senang. Dan itu menjadi hak anak, menjadi hak istri. Dan itu harus kita bangun. Salah satunya menjaga 3 hal tadi. Jadi kalau ada ayah yang bertanya, gimana Ustadz? Ya, saya pengen sih, tapi kalau dari rumah tuh bawaannya tidur. Nah, mungkin saya juga pernah ngalamin beberapa waktu belakangan ini, saya nggak seimbang tuh. Ya, saya antara 3 hal ini. Mungkin terutama asupan fisik nih. Mungkin karena banyak ikut kajian, ya, mengisi kajian juga. Kemudian juga mungkin ibadah juga, tapi yang fisik ini kadang-kadang malas olahraga pagi malas dan sebagainya, sehingga kalau sama anak juga kayaknya ya seadanya aja. Abi mainnya gitu. Akhirnya anak nggak menikmati. Nah ternyata baru sadar, harus nih. Kayak sekarang udah mulai rutin ya, alhamdulillah program renang ya. Sebelum ngisi kajian mantum nih renang dulu tadi tuh, alhamdulillah ya baru pulang renang nih. Yang kedua tadi setiap pagi harus jalan kaki keliling. Saya tinggal di kampung jadi nggak bilang komplek ya, keliling. Jadi lumayan ya 2 atau 3 kilo bersama istri sama anak gitu ya, agak jauh ya. Kita jalan kaki, termasuk nanti program-program yang lain. Jadi fisik dapat asupan, akal dapat asupan,
ruh dapat asupan, dan ingat asupannya pun nggak boleh berlebihan, harus ada rehat. Kalau baca malah bikin stres, berarti rehat dulu. Boleh main game, boleh apa. Kalau misalnya fisik digeber mulu, ya tidak ada istirahat juga masalah. Yang ketiga adalah termasuk ya masalah yang terkait dengan ruh. Ruh sesekali boleh kita dalam hal ini ya istirahat untuk misalnya enggak sholat wajib, yang wajib tetap, tapi yang sunnah pun boleh kita enggak dipaksakan melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sebagai sebuah masukan bagaimana sendi menjadi ayah yang paripurna bagi anak-anak kita, dan itulah ayah fatherman. Bagi ayah dan bunda yang ingin mendalami lebih banyak tentang materi pengasuhan secara intens, ya ada workshop yang kita lakukan secara online, silakan ada di kolom chat atau di kolom komen di YouTube informasi yang dibagikan oleh salah satu staf kami yang ingin berbagi. Kalau pekan ini kami membahas tema membayar utang dan membasuh luka pengasuhan, yaitu yang mungkin dialami oleh kita yang pernah mengalami utang dari orang tua dan luka, dan bisa kita bantu perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Kami serahkan kembali kepada MC untuk diskusi tanya jawab. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Bendri yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya ini ada info ya dari www.fatherman.id. Info sharing kelas bersama Ustadz Bendri, Ayah Irwan, Kak Hilman, psikolog, dan Kak Firdaus, praktisi anak dan remaja. Kelas online melalui app Zoom, aplikasi Zoom. Bagi yang berminat bisa daftar melalui WA ke nomor 0811 8077 748. Sekali lagi bisa daftar ke nomor WA dengan nomor 0811 8077 748. Untuk selanjutnya bagi para jamaah yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat. Ini sudah ada yang bertanya. Apakah bermain game bagi anak boleh dan bagaimana cara agar tidak berlebih gitu? Iya. Iya, game yang sejatinya ada di perangkat gadget sejatinya bagian dari salah satu hiburan yang diberikan oleh sebagian vendor ya untuk memberikan hiburan. Kalau ditanya bagaimana boleh, hukum asal game hakikatnya boleh ya, seperti kaidah para ulama, al-aslu fi muamalah al-ibahah illa madalla dalil ala tahrimiha. Hukum dasar sesuatu hakikatnya boleh kecuali ada dalil yang tegas mengharamkannya. Cuman bagaimana kita bisa memahami bagaimana dalam game ini kita lihat satu usia anak ya, usia anak mempengaruhi game yang karena ada beberapa game yang tidak pas untuk anak-anak tertentu, misalnya game-game yang mungkin hanya cocok untuk anak-anak yang sudah berpikir ya, dia bisa diajak diskusi membedakan mana yang baik dan buruk ya. Yang kedua ada game yang mungkin yang kalau kita lihat ya tayangan dewasa wajib kita hentikan dan kita berikan alternatif. Tapi di luar itu semua game adalah kebutuhan anak, dan sejatinya kalau ditanya bagaimana cara agar tidak berlebihan adalah bagaimana anak ya juga mendapatkan asupan kebutuhan akan game, yaitu keasikan di dunia nyatanya lewat permainan bersama ayahnya. Jadi anak-anak yang banyak menghabiskan waktu dengan game di dunia online, salah satunya karena di dunia nyatanya dia tidak mendapatkan asupan keasikan. Jadi mengalihkannya adalah dengan bermain. Yang kedua, bagaimana anak yang bermain game sendiri, kenapa berlebih? Karena banyak waktu luang. Itulah mengapa salah satu peran ayah adalah membuat daily rundown. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah perhatikan besok kalian mau ngapain, kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Artinya kalau anak-anak kita nggak punya jawaban, besok mau ngapain, taunya tahu jawabnya. Kan aku libur. Nah, kemungkinannya cuma 5. 1 tidur lagi, 2 main gadget atau game, 3 nonton TV, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang.
Jadi budaya prank sendiri yang sekarang lagi populer dilakukan anak muda sebenarnya karena sebagian besar nggak punya daily rundown gitu. Jadi tugas ortu memastikan ada daily rundown. Nah yang ketiga, anak tidak akan kecanduan game berlebihan kalau pemakaian gadget itu sendiri kita tegaskan ada hak milik, ada hak pakai. Selama ini ortu memberikan ke anak jadi hak milik dan itu kalau sesuai usia sebenarnya nggak pas gitu ya. Karena anak boleh memiliki gadget sebagai bagian dari game itu kalau sejatinya sudah berusia rusda ya disebutkan surat An-Nisa ayat 6. Wa in anastu minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika mereka sudah berusia rusda, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Dalam ayat ini para ulama mengkiaskan gadget sebagai perangkat yang ada game itu diibaratkan seperti harta. Baru boleh serahkan kalau sudah berusia rusda. Kapan usia rusda? Kalau laki-laki itu cirinya sudah berani safar sendirian. Kalau dia ya masih ke kamar mandi aja mau minta ditemenin atau kalau keluar mau ke Indomaret aja bisa ditemenin maka dia belum rusda. Kalau itu jangan dikasih gadget. Ya, kalau rusda itu kalau dia berani, "Pak, aku mau nengok mama di Lamongan, nengok nenek di Lamongan dong. Nanti aku naik kereta, naik ini." Berani dia. Nah, itu sudah rusda. Baru boleh dia punya hak milik. Kalau di luar rusda namanya hak pakai. Nah, kalau hak pakai kita kasih rules. Ini punya papa, ya. Papa berikan ke kamu dengan satu dipakai untuk belajar. Kalau mau main game boleh, tapi jam sekian dan jam sekian. Luar itu nggak boleh. Yang ketiga, baru jelaskan lagi tuh. Yang namanya terus kalau mau download ngomong, kalau enggak ya berarti kamu sudah menyalahgunakan ya. Berikutnya macam-macam ada aturan, nggak boleh makin kamar mandi, nggak boleh di tempat tidur ya, jam-jam terlarang. Jadi kita boleh lakukan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz ini, bagaimana menghadapi anak yang abnormal, kadang normal, kadang tidak. Dua caranya. Ada terganggu IQ-nya gitu Pak. Ya. Kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak dari sisi otaknya, kecerdasan. Apa? Saya nggak jelas. Pertanyaan apa? Bagaimana menghadapi anak yang abnormal, kadang normal, kadang tidak akalnya gitu. Anak abnormal. Saya abnormal itu warung saya. Mungkin nggak tahu ya. Jadi mendefinisikan abnormal harus ya boleh bilang hati-hati betul ya. Kadang kalau memang dirasa bahwa ini memiliki pertimbangan medis yang berkaitan obat, ya mau nggak mau kita harus ya melibatkan unsur medis dalam hal ini. Apakah memang ada gejala dia mengalami yang abnormal ini, apakah autis atau bahkan lebih ekstrimnya namanya ada yang namanya bipolar, bahkan ada yang mengalami namanya skizofrenia gitu ya. Maka mau tidak mau kita harus banyak menerima saran dari medis ya. Karena orang abnormal ini pasti ada disfungsi dari bagian dalam diri dia yang mengalami kerusakan, terutama kerusakan otak. Kalau dia autis, berarti kita harus mengikuti protokolnya dalam mencengkapi anak autis. Misalnya, atau dia anak yang mengalami ADHD atau macam-macam lah. Jadi saya nggak tahu istilah abnormal di sini maksudnya apa gitu ya. Karena lebih banyak harusnya berinteraksi dengan saran dari ahli medis ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, bagaimana cara ayah bermain dan bermanja kepada anak, tapi anak tidak menjadi manja wataknya, tetap. Satu lagi, bagaimana cara mengedukasi atau berkomunikasi dengan anak laki-laki yang sudah akil balik perihal pengetahuan seksual. Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau bermain sama anak itu yang jelas ayah yang punya otoritasnya. Kalau ayah punya otoritas, maka anak tidak akan memiliki segan dan wibawa. Tapi kalau bermain, ayah nggak punya otoritas, misalnya ayah digaplokin, ayah diem aja, ayah bilang enggak. Kalau main gaplok enggak, berarti berhenti permainannya gitu.
Tapi dan bermain itu memberikan kesenangan itu nggak akan membuat manja kalau ayah yang memegang kendalinya. Jadi kalau anak yang mengikuti aturannya, ayah nggak memiliki otoritas, maka itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Yang berikutnya, kalau berkaitan dengan komunikasi anak akil balik, maka ada dua momen. Satu yang namanya golden moment yang kita dalam hal ini kita rebut ya, seperti misalnya anak tanpa sengaja misalnya melihat gambar yang nggak pantas. Nah itu momen tuh untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan gitu ya, apa yang itu di kemaluan kamu rasa gimana, terus baru tanya kira-kira orang balik tuh gimana gitu. Nanti ada yang disebut momen yang direkayasa, ya duduk bareng, ya tentu dengan beberapa teknik komunikasi yang mungkin tidak cukup dibahas di dalam ruangan ini ya, tapi beberapa teknik komunikasi misalnya posisi duduk nggak boleh berhadap-hadapan karena kita akan menjelaskan sesuatu dan tidak ingin menginterogasi keberhadapan itu kayak KPK sama koruptor kan gitu. Kalau enggak samping menyamping atau seperti Rasulullah menjelaskan sesuatu itu dengan cara menaikkan di atas kendaraan. Jadi menghadap ke arah yang sama. Yang kedua, boleh bertanya dengan the power of question. Ya, kalau Rasulullah kan selalu pertama dengan mengecek informasi. Nah, seperti Rasulullah berbicara dengan Muaz bin Jabal, lam tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Apakah engkau tahu ya hak Allah kepada hamba dan hamba kepada Allah? Kata para ulama, ini sebenarnya mengecek pemahaman. Jadi kita boleh nanya, kamu tahu nggak nak apa itu yang apa yang disebut balik? Itu boleh kita cek karena kita ingin anak juga memahami. Aku tahu balik itu begini, gini. Ada kalau benar kita luruskan, kalau benar kita apresiasi, kalau salah kita luruskan. Jadi jangan langsung ceramah, tapi kita ngecek dulu pemahamannya. Dan itu sebut namanya yang dipraktikkan Rasulullah ya, bertanya dulu. Ya, dan itu boleh kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Bendri yang telah menyampaikan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu penutup. Mohon kiranya pada Ustadz untuk memimpin doa penutup. Tafadhol, Ustaz. Baik, ayah bunda dimanapun kita semua berada di siang hari ini, di rumah kami Allah menurunkan hujan, entah di tempat ayah bunda saat ini, tapi ini momen kita untuk berdoa kepada Allah, khususnya bagi diri kita, keluarga dan masyarakat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamen bagi li jalal wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.